baik teman-teman, sudah rapi untuk menu data usernya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rosidi. Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat halaman administrator. Kita akan membuat halaman dashboard. Dan untuk tutorial kali ini kita akan gunakan salah satu template yang open source, yaitu Admin LTE. Jadi silakan teman-teman download terlebih dahulu templatenya. Untuk linknya sudah saya sertakan dalam video kali ini. Saya anjurkan teman-teman download yang Admin LTE versi 3.0.2 ya. Setelah di-download, silakan teman-teman ekstrak. Kemudian foldernya silakan teman-teman copy. Kita buka folder project kita. Kita pastikan di dalam folder aset ya. Jadi silakan teman-teman buka folder aset. Kita pastikan di sini. Kemudian kita rename folder admin LTE-nya. Silakan teman-teman memberi namanya. Bisa menggunakan admin atau yang lainnya. Di sini saya akan contohkan dengan administrator. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat terlebih dahulu tampilan dari admin LTE ini ya teman-teman. Jadi silakan dibuka browsernya. Silakan teman-teman ketik localhost sekolah folder aset folder administrator. Oke, baik teman-teman, ini adalah tampilan dari template admin LTE. Kita akan gunakan yang table ya, karena kita nanti akan menggunakan table-table. Oke, kita akan gunakan yang data table ini. Baik teman-teman, yang akan kita gunakan adalah yang ini ya, yang data table. Kita akan mulai dengan membuat halaman dashboard ya. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat controllernya. Di close saja. Silakan dibuka text editornya. Kita buka folder application, controller. Di dalam folder controller ini kita akan buat satu buah folder ya teman-teman. Jadi silakan klik kanan, new folder. Kita beri nama administrator. Di dalam folder administrator ini kita buat satu buah file. Silakan di save. Kita beri nama list. Kita beri nama dashboard.php. Kita akan copy saja dari controllernya home. Jadi silakan teman-teman buka controller home. Kita copy saja. Kemudian kita pastikan di dalam file dashboard. Kita pastikan di sini, silakan di save. Nama controllernya kita ganti menjadi dashboard. Judulnya kita ganti menjadi halaman dashboard. Kemudian nanti di dalam folder view kita akan buat satu buah folder ya dengan nama administrator. Kemudian kita juga akan buat satu buah folder dengan nama dashboard. Di dalam folder dashboard ada file list ya, administrator. Oke, silakan di save. Selanjutnya kita ke folder view-nya. Kita buat satu buah folder di folder view. Silakan klik kanan, new folder. Kita beri nama administrator. Di dalam folder administrator ini kita akan buat dua folder ya teman-teman.
teman-teman. Yang pertama adalah dashboard dan yang kedua adalah template. Silakan klik kanan new folder, dashboard. Kemudian kita buat lagi satu buah folder dengan nama template. Di dalam folder dashboard ada file list ya. Silakan klik kanan pada folder dashboardnya, new file, silakan di save. Kita beri nama list.php. Oke, silakan di save. Kemudian kita akan melakukan templating lagi ya teman-teman, seperti yang kita lakukan pada landing page. Jadi kita akan buat beberapa file di dalam folder template. Yang pertama kita akan buat file dengan nama add.php. Silakan di save. Selanjutnya silakan teman-teman ke folder asset, ke folder administrator, ke page, kemudian ke folder table. Oke, kita akan gunakan yang data table ya. Silakan di copy mulai dari doctype sampai dengan div class forever ya. Silakan di copy, kita pastikan di dalam file head. Oke, silakan di save, kita close file headnya. Selanjutnya ada header ya, header. Jadi kita buat lagi satu buah file di dalam folder template. Silakan di save. Kita beri nama header.php. Silakan dibuka lagi data tabelnya. Silakan di copy mulai dari navbar ini, bukan navbar, sampai dengan tutup navbar. Silakan di copy. Kita pastikan di dalam file header ya. Oke, silakan di save. Kita close lagi. Selanjutnya untuk navbarnya kita buat lagi satu buah file di dalam folder template. Kita beri nama navbar.php. Kita buka lagi data tabelnya. Silakan teman-teman copy mulai dari main sidebar container ini sampai dengan tutup li dashboard v3 ya, nomor 202. Oke, silakan di copy mulai dari 146 sampai 202 ya. Silakan di copy, kita pastikan di dalam navbar. Kita kembali lagi ke data tabelnya, kita akan ambil untuk tutup-tutupnya ya. Oke, yang ini ya teman-teman, dari tutup UL sampai dengan tutup site ya. Silakan di copy, kita pastikan di bagian navbar paling bawah ya teman-teman. Di sini kita pastikan, silakan di close. Selanjutnya ada kontennya, silakan teman-teman copy mulai dari konten wrapper ini sampai, oke, kita gunakan 2 sampel saja sampai dengan tutup TR ya, mulai dari 705 sampai dengan 754 ya. Silakan di copy, kita pastikan di dalam folder dashboard list ya. Kita pastikan di sini, silakan di save. Selanjutnya yang terakhir kita buat satu buah file lagi di dalam folder template. Silakan di save dengan nama footer.php. Oh ya, maaf, kita harus copy tutupnya untuk kontennya ya teman-teman. Untuk kontennya dulu kita belum copy. Oke, silakan teman-teman copy mulai dari 1602 ini, buka table, tutup table sampai dengan div 1613 ya. Oke,
Oke, silakan copy. Kita pastikan di list terlebih dulu ya teman-teman. Di list, oke di sini. Oke, silakan di save, kita close. Kemudian untuk footernya kita buka lagi, aset, administrator, page, table, data. Silakan di copy mulai dari buka footer ini sampai dengan terakhir ya. Oke, kita pastikan di dalam file footer ya. Silakan di save. Kita close dulu. Selanjutnya kita buat satu file untuk menggabungkan file-file ini ya. Klik kanan new file. Silakan di save. Kita beri nama gabung.php. Kita akan copy dari template saja ya teman-teman, template landing page. Oke, akan gabung. Silakan di copy, kemudian kita pastikan di ini ya. Kita akan di save. Kita tambahkan header ya teman-teman. Header.php. Oke, silakan di save. Selanjutnya untuk file kontennya, silakan teman-teman klik kanan pada folder template, file, content.php. Kita akan copy lagi dari templatenya landing page ya teman-teman. Oke, silakan di copy, kemudian kita pastikan di sini. Silakan di save, close lagi. Sekarang kita lihat tampilan dashboard kita di browser ya teman-teman. Kita akan buka browsernya, localhost, folder sekolah, folder administrator, folder dashboard ya. Oke, baik teman-teman, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan panggil untuk file CSS dan lain-lainnya. Silakan dibuka kembali teks editornya, kita ke view administrator template. Kita akan mulai dengan head ya teman-teman. Kita akan dibuka file headnya, php eho $judul, kemudian php eho dash url berada di dalam folder aset, folder administrator. Silakan di copy sampai dengan administrator. Kita pastikan di sini, kemudian di bawahnya. Oke, silakan di share. Kita ke bagian header ya teman-teman, header. Kita pastikan di sini home-nya kita ganti ya teman-teman. Kita ganti menjadi dashboard. Administrator dashboard. Kemudian ini kita hapus ya, yang sebelah kanannya ini kita delete sampai dengan tutup full ya teman-teman. Oke, silakan di delete. Kemudian kita ke bagian navbarnya. Oke, silakan dibuka file navbarnya. Admin LT-nya kita ganti ya menjadi sekolah. Kemudian ini kita ganti menjadi php eho dash url administrator
menjadi nama user. Ini kita ganti menjadi administrator. Linknya php eho base URL administrator dashboard. Kemudian ini akan kita gunakan untuk data user ya. Data user php eho base URL administrator folder user. Ini kita akan gunakan untuk tambah ya teman-teman, tambah user. Linknya kita ganti php eho base URL administrator folder user. Nanti akan kita buat di dalam folder user ada file tambah ya. Oke, silakan di save. Ini yang satu lagi silakan dihapus. Kelasnya kita ganti ya menjadi table. Nama usernya kita ganti menjadi Java plus ya. Oke, silakan di save. Selanjutnya kita ke bagian footer ya teman-teman. Footer php eho base URL aset administrator. Silakan di copy, kita pastikan di sini, kemudian di sini oke, silakan di save teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian kontennya ya, konten website di dalam folder dashboard list. Data tabel H1 nya kita ganti menjadi php eho dolar judul. Home nya kita ganti menjadi dashboard php eho base URL administrator dashboard. Ganti menjadi php eho dolar judul. Ini kita ganti juga menjadi php eho dolar judul. Oke, silakan di save teman-teman. Kita coba di browser, silakan di reload ulang. Oke, baik teman-teman, sudah tampil ya. Ini ada error, nanti kita cek. Ini berarti bagian head ya. Kita coba cek di bagian head. Judul, oke. Silakan di save. Kita coba reload ulang. Kemudian di bagian logonya ya teman-teman. Berarti navbarnya, silakan dibuka file navbarnya. php eho base URL aset administrator. Silakan di copy, kita pastikan di bawahnya ya. Oke, silakan di save. Kita coba reload ulang. User image. Oh ini.
Ini kita copy ulang ya teman-teman. Untuk logonya ini silakan teman-teman ke folder aset, administrator, page, data table, di bagian navbarnya. Oke, yang ini ya, silakan teman-teman copy, kita paste ulang. Silakan dibuka file navbarnya, pastikan di sini. EO base URL save administrator. Oke, silakan di save, kita reload ulang. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan level ya di nama ini teman-teman. Jadi kita di sini level, kemudian kita buat stylenya, colornya kita kasih white, font weight-nya kita kasih bold. Oke, silahkan di save, kita coba di browser. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan style untuk menu administrator ini. Kita tambahkan di sini ya, style, kita beri background blue, kemudian kita kasih border radiusnya 5px. Oke, silahkan di save. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan untuk menu logout di bawahnya ya teman-teman. Oke, navbar lagi, silakan teman-teman copy 1LI ini, silakan di copy, kita pastikan setelah tutup UL ya, pastikan di sini. Ini kita ganti menjadi login logout. Ganti menjadi log. Kemudian kita tambahkan stylenya, colornya kita kasih warna putih ya, white. Kemudian font weight-nya kita kasih bold, backgroundnya kita kasih red ya, kemudian tulisannya kita kasih center. Selanjutnya kita beri border radius 5px, kemudian kita kasih padding 5px. Silakan di save teman-teman, coba di browser. Plus, oke, ikonnya kita hapus, silakan di save, kita reload ulang. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian di halaman dashboard ini kita akan buat untuk menu user ya teman-teman. Data usernya, silakan teman-teman pilih data usernya. Oke, baik teman-teman, not found ya. Kita akan buat controllernya terlebih dahulu. Ini kita close dulu ya teman-teman. Silakan di close all. Kita save as dari controllernya dashboard ya teman-teman. Silakan save as. Kita beri nama user.php.
Nama controllernya kita ganti menjadi user, judulnya kita ganti menjadi data user, reviewnya kita ganti menjadi user, folder user. Oke, silakan di share. Selanjutnya kita akan buat satu buah folder di dalam folder administrator, yaitu folder user ya teman-teman. Dan di dalam folder user ada file list ya. Silakan teman-teman klik kanan pada folder administrator, new folder. Kita bernama user. Di dalam folder user kita buat satu buah file dengan nama list.php. Silakan di save. Kita coba reload teman-teman. Untuk listnya ini kita akan copy dari listnya dashboard ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka folder dashboard, list. Oke, silakan di copy saja semuanya, Ctrl A, silakan di copy. Kemudian kita pastikan di dalam folder user list ya. Kita pastikan sini. Silakan di save. Kita coba reload ulang. Oke, baik teman-teman, nanti akan kita rubah ini sesuai dengan datanya ya. Kita rubah, oke, yang ini. Yang pertama nomor, kemudian nama, untuk data user itu email. Selanjutnya username. Setelah username, password. Oh, passwordnya tidak ditampilkan ya teman-teman. Jadi username, setelah username level. Setelah level nanti kita buat aksinya. Silahkan di copy, kita pastikan di bawahnya. Oke, silakan di save. Kita coba reload ulang. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Kita akan rapikan ininya, kolomnya. Kita tambahkan satu kolom lagi. Silakan di copy, kita pastikan di bawahnya. Oke, silakan di save. Kemudian kolom untuk nomornya kita akan kecilkan. Tambahkan width di sini. Kita kasih 7%. Silakan di save. Coba reload ulang. Oke, baik teman-teman, sudah rapi untuk menu data usernya. Demikian teman-teman untuk tutorial kali ini. Kita telah berhasil membuat halaman dashboard. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat database untuk user, create, update, dan delete untuk data usernya ya, atau disebut dengan, biasa disingkat dengan CRUD. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada